Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang mendengarkan podcast kali ini, dimanapun dan kapanpun kalian berada, Kita bakalan review sebuah buku yang dimana nih buku penjualannya sangat tinggi di Amerika Serikat dan sangat laris dibeli oleh para pecinta buku. dari judulnya aja udah bikin kita penasaran. Judulnya tuh sebuah seni bersikap bodoh amat. Pastinya si penulis dari buku ini nih, kalau menurut gua memiliki pengalaman hidup yang cukup banyak dan cukup hebat. Iya, hebatnya tuh bukan berarti dia memiliki sebidang prestasi, tapi dia mampu menghadapi masalah di kehidupan dengan mudah dan jadi orang sukses. Maksudnya tuh dia mampu melewati itu semua, dan penulisnya itu adalah Mark Manson. Ia adalah penulis asal Amerika Serikat yang dimana ia juga sudah banyak menulis buku-buku dan diterbitkan oleh dia. Dan buku ini diterbitkan oleh Harper One, salah satu penerbit dari Amerika yang cukup terkenal. Nah, sebelum kita lanjut nge-review buku satu ini, podcast ini diadakan secara berkelompok. Berikut nama-nama kami. Gua Wahyu Ilahi, Gua Nur Fajri Susanto dan ada Edward Guntoro, Ahmad Ardi, dan Sadam Fanani. Nah, lanjut kita mereview buku ini. Pertama-tama kita mau komentarin covernya nih. Kalau menurut gue sih cover dari buku ini sederhana tapi menarik banget buat kita bacanya. Saat kita pertama kali lihat cover buku tuh kayak udah penasaran gitu karena menarik aja. Terus dari jenis kertas yang dipakai cukup bagus juga, dan judulnya tadi bener-bener beda banget dari buku-buku yang lain, kayak ngajarin kita buat gak benar, tapi isinya tuh bener gitu. Bahasa yang dipakai buku ini kalau menurut gue apa adanya, kayak bahasa yang digunakan sehari-hari kita. Dan menurut gue isi buku ini keren banget karena gue belum pernah baca buku yang kayak gini. Ini tuh kayak satu-satunya buku yang ngajarin sikap bodo amat dalam menghadapi masalah. Lalu buku ini cocok buat kita yang lagi ada masalah dalam kehidupan kita, dan di buku ini isinya nggak ada motivasi, tapi ini lebih sharing pengalaman hidup sih penulis, dan dia berhasil membuat kehidupan dia menjadi sukses seperti sekarang. Lalu alurnya ini menurut gua mudah untuk dipahami, dan juga alurnya itu tentang pengalaman. Jadi alur maju sama mundur. Lalu kalau nilai dari gua 9/10 karena harganya yang murah, isinya berbobot, dan sangat rekomen banget buat kalangan pelajar atau mahasiswa dan juga dewasa. Jadi kesimpulannya, inti dari bukunya si penulis ini ingin nyampein gimana cara yang manjur buat kita menghadapi kehidupan yang penuh permasalahan, kegagalan, kesalahan, halangan, dan kegelisahan. Yang dimana itu semua tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini. Bagaimana kita bersikap bodo amat pada semua itu dan tetap fokus pada tujuan yang kita inginkan. Ya, kalau menurut gue sih udah pasti cocok ya buat dibaca remaja sampai dewasa. Karena isinya yang mungkin kita rasain selama ini dalam hidup sama persis yang di buku ini. Kayak kita tuh, oh iya kenapa gue gak lakuin ini dari dulu, kayak gitu. Lalu kesannya kalau dari gue sih setelah baca buku ini jadi ngerasa hidup gue tuh menjadi lebih berharga gitu dibanding apapun. Karena ini pilihan gue, bukan orang lain. Kita yang jalanin, kita yang hadapi setiap masalah dari rintangan hidup kita, dan apabila jatuh, kita bangkit lagi dan coba lagi tanpa memikirkan kegagalan dari yang kita alami. Yang kita pikirin bagaimana cara kita melangkah untuk menjadi lebih baik. Jadi kita kayak bodo amat aja sama masalah. Dan pesan dari gua, intinya hargailah usaha dari dirimu, karena itu lebih berharga dari apapun yang ada di muka bumi ini. Oke, mungkin sekian itu aja review buku dari kita tentang buku ini. Sedikit nggak banyak, mungkin kalian bisa lebih banyak lagi membacanya ya dengan membeli buku ini, karena buku ini bagus banget dan rekomen buat kita kalangan pelajar. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan. Kurang lebihnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.